Pendidikan di Nusantara pada masa kolonialisme. Pendidikan di Nusantara pada masa kolonialisme menjadi 3, penjajahan Portugis, penjajahan Belanda, dan penjajahan Jepang. Pendidikan pada masa penjajahan Portugis. Abad ke-16, bangsa Portugis menjadi bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Nusantara, yang kemudian disusul oleh bangsa Spanyol. Tujuan mereka ialah berdagang rempah-rempah dan menyebarkan agama Katolik. Pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Abad ke-16, bangsa Belanda mulai datang ke Nusantara. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan VOC, sebuah perusahaan dagang. Pada tahun 1799, pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan VOC. Sekolah-sekolah zaman penjajahan Belanda. Yang pertama, ada sekolah kejuruan, seperti sekolah pertukangan, teknik, dagang, pertanian, dan pendidikan kejuruan kewanitaan. Yang kedua, ada pendidikan sekolah-sekolah tinggi, pendidikan keguruan, sekolah tabib tinggi, ada sekolah tinggi hakim, dan ada sekolah tinggi teknik. Pendidikan di Nusantara pada masa penjajahan Jepang. Jepang muncul sebagai negara kuat di Asia dengan konsep Hakko Ichiu, yaitu kemakmuran bersama Asia Raya dan semboyan Asia untuk bangsa Asia. Sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang sangat dipengaruhi motif untuk mendukung kemenangan militer dalam peperangan Pasifik. Pendidikan pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, kurikulum yang berlaku pada tahun 1945 sampai dengan 1950 hampir menyerupai pendidikan pada zaman Jepang, namun saat ini menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Tingkat pendidikan: pendidikan rendah, pendidikan umum, pendidikan kejuruan, sekolah teknik, dan pendidikan tinggi. Masa Orde Baru, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum yang hadir di masa Orde Baru, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Kurikulum berbasis kompetensi 2004, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006, masa reformasi, kurikulum yang hadir di masa reformasi. Pendidikan zaman dahulu dan zaman sekarang menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pembelajaran, fasilitas, dan kurikulum. Dari segi pembelajaran, pada zaman dahulu, metode pembelajaran bersifat teacher-centered dengan guru sebagai sumber utama. Dari fasilitas, dulu terbatas pada alat sederhana seperti papan tulis hitam, kapur, dan buku. Dan biasanya mereka belajar menggunakan meja dan kursi yang terbuat dari kayu, dan tembok terbuat dari pelepah kelapa dan batu. Dari segi kurikulum fokus pada materi yang harus dikuasai oleh siswa. Kesalahan dalam pemahaman siswa tidak dianggap kegagalan. Pada pendidikan zaman sekarang, dari segi pembelajaran, pendekatan lebih student-centered, memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi dan belajar secara mandiri. Dari segi fasilitas, teknologi modern seperti komputer dan internet mendukung pembelajaran seperti memungkinkan akses ke berbagai sumber informasi yang akan dituju. Dari segi kurikulum lebih fleksibel dan menekankan pengembangan keterampilan serta karakter siswa dengan berbagai jenis penilaian dan sesuai bakat siswanya masing-masing.